terungkap bahwa Ataya dan belasan mahasiswa lain mendampingi rombongan delegasi Indonesia, sejumlah anggota Komisi 11 DPR RI, serta perwakilan dan pendamping kunjungan DPR RI Komisi 11 oleh Bank Indonesia dan OJK. Bagi saya, sikap DPR dan delegasi lain ini bukan hanya sikap tidak bertanggung jawab, tapi juga cermin berkeadilan jiwa. Apa yang sebenarnya ingin mereka sembunyikan kini harus dibuka ke publik. Dan tentu bahwa kita mengharapkan keberadaan KBRI dimanapun, bukan hanya di Wina, bukan hanya di Eropa, dimanapun, paling tidak punya rasa empati kepada warganya yang menjadi korban sehingga meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang terhormat, para penonton yang mulia, para penonton yang tercinta. Selama sepekan ini saya berada di Belanda. Saya bertemu dengan pelajar dan diaspora Indonesia. Salah satu isu yang masih hangat dibicarakan adalah kematian seorang pelajar Indonesia di Belanda bernama Muhammad Ataya Helmi Nasution, yaitu mahasiswa Indonesia di Hanse University Groningen yang baru berusia 19 tahun pada Oktober ini. Ataya meninggal dunia di Wina. Ataya bukan sekedar nama di berita, tapi adalah orang yang sangat saya kenal. Keluarganya, ayahnya, ibunya, paman-pamannya hampir semua saya kenal dengan baik. Dalam situasi ini, saya tidak akan mengulangi apa yang sudah dirilis oleh Persatuan Pelajar Indonesia Belanda soal kematian Ataya di Wina saat dia menjadi pemandu, juga soal protes Persatuan Pelajar Indonesia agar KBRI tidak lagi melibatkan mahasiswa untuk memandu pejabat dan delegasi dari Indonesia karena lebih banyak mudaratnya tanpa kontrak kerja dan jam kerja yang jelas. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah penegasan setelah kematian Muhammad Ataya. Dari keterangan keluarga, pelajar, dan diaspora, ada upaya dari KBRI Wina dan pihak IO untuk menutup-nutupi kegiatan dan siapa saja sebenarnya yang dipandu oleh Ataya. Baru setelah keluarga dan pelajar melakukan penggalian sendiri, terungkap bahwa Ataya dan belasan mahasiswa lain mendampingi rombongan delegasi Indonesia, sejumlah anggota Komisi 11 DPR RI, serta perwakilan dan pendamping kunjungan DPR RI Komisi 11 oleh Bank Indonesia dan OJK. Kita semua memiliki daftar-daftar nama mereka. Sebenarnya menurut Persatuan Pelajar Indonesia baik di Wina ataupun di Belanda, bahwa kegiatan mereka itu berlangsung 26 sampai 30 Agustus. Menurut keterangan, hampir 100% kegiatannya hanya jalan-jalan. Masing-masing anggota rombongan dikawal sopir dengan mobil yang super mewah
plus seorang pemandu mahasiswa. Hal ini yang masih diributkan oleh mahasiswa di Indonesia juga dengan berbagai demonstrasi dan unjuk rasa tentang bagaimana kehidupan mewah anggota DPR kita bukan hanya di dalam negeri, tapi juga ketika melakukan kunjungan-kunjungan ke Eropa atau negara-negara lain. Saudara Ataya sendiri sebagai yang sudah menjadi almarhum, mendampingi anggota DPR RI Komisi 11 bernama Erik Hermawan dari fraksi Golkar. Tragisnya, sejak ia meninggal pada pagi 27 Agustus, tak ada satupun dari delegasi itu, baik DPR, Bank Indonesia maupun OJK yang datang melayat di Wina. Atau kemudian bertemu keluarga. Atau sekedar menyampaikan belasungkawa. Padahal siang dan malam di hari yang sama, mereka masih sempat makan bersama dengan kedutaan, dengan duta besar, dengan pihak kedutaan dan pihak-pihak lain. Dan ini sangat menyedihkan. Bagaimana seorang korban adalah warga negara Indonesia, merupakan mahasiswa Indonesia di Belanda, tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari DPR RI, dari OJK dan BI, juga dari KBRI Wina. Nah, menurut saya ini adalah karena sudah kehilangan rasa kemanusiaan. Karena lebih mengutamakan kehidupan-kehidupan yang mereka dalami selama ini, sehingga lupa kepada aspek kemanusiaan bahwa ada korban dari kunjungan Komisi 11, BI dan OJK di Eropa, khususnya di Wina. Bahkan menurut pengakuan pihak IO, setelah dikonfrontir, delegasi DPR menitip pesan kepada IU agar keberadaan mereka tidak disebutkan. Mereka merasa tidak perlu melayat karena beritanya dianggap sudah reda. Bagi saya, sikap DPR dan delegasi lain ini bukan hanya sikap tidak bertanggung jawab, tapi juga cermin berkeadilan jiwa. Apa yang sebenarnya ingin mereka sembunyikan kini harus dibuka ke publik. Saya juga menyoroti Duta Besar KBRI di Wina sama sekali tidak menunjukkan simpati, bahkan sekadar hadir sejenak untuk melayat jenazah atau mengucapkan belasungkawa ke keluarga pun tidak. Sikap delegasi DPR, BI, OJK, dan Dubes KBRI Wina menunjukkan kegagalan moral, tidak mampu berefleksi, tidak bisa menundukkan kepala dengan rasa malu dan hati nurani. Sekarang kita ingin bertanya pada mereka, jika Ataya adalah anak Anda, apakah Anda rela ia diperlakukan seperti itu? Ini satu pertanyaan sebenarnya. Dan tentu bahwa kita mengharapkan keberadaan KBRI dimanapun, bukan hanya di Wina, bukan hanya di Eropa, dimanapun, paling tidak punya rasa empati kepada warganya yang menjadi korban sehingga meninggal dunia, yang dimanfaatkan oleh kedutaan untuk mendampingi tamu-tamu yang datang dari Indonesia tanpa kontrak. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu, sebenarnya seperti duta besar kita di Wina, itu sudah menjabat sejak tahun 2021. Paling tidak sudah 5 tahun. Pengalamannya itu sebenarnya sudah sangat luar biasa. Tetapi sama sekali tidak punya perasaan, tidak punya empati kepada warganya yang meninggal di Wina, yang diurus oleh orang lain, pihak lain, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh, yang betul-betul dia hanya sebatang kara di Wina, tidak ada perhatian sama sekali dari KBRI, dari anggota DPR RI yang ketakutan, lalu mereka segera pulang ke Indonesia. Hanya IO, LO yang mau berkomunikasi dengan pihak yang mengurus jenazah Ataya ini. Ini sangat menyedihkan. Nah, oleh karena itu, saya kira
khususnya Presiden Prabowo, meninjau kembali diplomat-diplomat kita yang ada dimanapun. Pertama, mereka harus memperhatikan nasib warganya di sana, bukan hanya berdiplomasi bersenang-senang. Apa gunanya mereka di sana jika mereka tidak mampu melindungi atau berempati kepada warga Indonesia di masing-masing negara? Pak Prabowo pidatonya hebat sekali di PBB. Luar biasa, kita kagum. Tetapi Pak Prabowo, kalau punya diplomat-diplomat sontoloyo seperti ini, pidato Pak Prabowo jadi kurang harganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.